Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, tetap sehat di era pandemi ini. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran PJJ yang kelima ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita mulai ya pada materi teks cerita sejarah. Baik, ini kenapa Ibu tampilkan foto keluarga? Karena nantinya ini akan berkaitan dengan tugas kalian. Ya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Baik, kita langsung mulai pada teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah bisa juga disebut dengan teks novel sejarah. Jadi jangan bingung ya, dua-duanya sama. Ada yang menyebutnya dengan teks cerita sejarah, ada yang menyebutnya dengan teks novel sejarah. Apa yang harus kita pahami untuk mempelajari teks cerita sejarah? Yang pertama adalah konsepnya, kemudian ciri-cirinya, jenisnya, strukturnya, fungsinya, juga pada unsur kebahasaannya. Yuk kita lihat pada konsep teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya tentang mitos asal-usul negeri, kemudian mitos kedatangan sebuah agama, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks cerita sejarah, yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu, karena namanya sejarah pasti berhubungan dengan masa lalu. Disajikan secara berurutan atau secara kronologis. Isinya berupa fakta atau fiksi, atau bisa gabungan antara keduanya, antara fakta dengan fiksi. Apa sih yang fakta? Tokohnya, latarnya, urutan peristiwanya, itu bisa berupa fakta. Fiksinya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang membuat cerita itu menjadi lebih indah, atau diselipkan dengan peristiwa-peristiwa supaya peristiwa itu lebih menarik. Dan yang keempat adalah sering menggunakan konjungsi temporal pada unsur kebahasaannya. Kita sudah mempelajari ini seperti apa konjungsi temporal yang berkaitan dengan waktu. Ya. Berdasarkan jenis teksnya, jenis teks cerita sejarah itu ada dua. Ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Contohnya kalau dalam film ada film Soekarno, kemudian film R.A. Kartini, kemudian Sang Pencerah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu termasuk ke dalam teks cerita fakta sejarah. Kemudian yang kedua adalah teks cerita sejarah fiksi, misalnya yang pernah kalian lihat Janur Kuning, kemudian Naga Bonar, itu termasuk ke dalam teks cerita sejarah fiksi. Lalu apa bedanya dengan teks sejarah? Berbeda sekali. Kalau teks sejarah, ia termasuk ke dalam jenis dokumenter ya. Jadi tidak bisa kita memasukkan unsur-unsur fiksi atau unsur-unsur cerita. Kita lanjutkan pada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini gambaran singkat. Ya. Yang kedua adalah orientasi. Pada orientasi akan diperkenalkan tentang tokoh, kemudian latar, dan sedikit pengantar ceritanya. Yang ketiga adalah masuk kepada komplikasi atau permasalahannya sudah mulai muncul antar tokoh. Ya. Kemudian permasalahan pada komplikasi ini tidak hanya satu, ya. Tuh. Yang berikutnya adalah klimaks. Klimaks ini puncak
permasalahan yang diawali dari komplikasi tadi. Ya. Sehingga di sini terjadi permasalahan yang sangat besar. Di sini puncaknya. Kemudian setelah itu pada yang kelima adalah resolusi. Di sini mulai terjadi penurunan, mulai ada solusi atau pemecahan masalah dari tokoh-tokoh yang ada atau tokoh-tokoh yang berkonflik pada klimaks. Dan yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Koda adalah komentar yang membahas isi sebuah cerita, tetapi tidak secara langsung menunjukkan bahwa amanatnya A, amanatnya B, itu tidak seperti itu ya. Kalau pada cerita sejarah. Siapa yang menyimpulkan bahwa dalam koda terdapat nilai-nilai adalah si pembaca atau si penonton kalau dalam sebuah film. Yang berikutnya adalah unsur pembangun teks cerita. Ya, unsur pembangun teks cerita itu ada dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ini sudah kalian pelajari sejak SD sebetulnya ya, kalian sudah mengenal ini. Pada unsur intrinsik ada tema, kemudian amanat, tokoh, sudut pandang, latar, alur, paling tidak itu ya yang ada dalam teks cerita sejarah. Kemudian unsur ekstrinsiknya, unsur yang dari luar untuk membangun cerita itu, misalnya tentang pemerintahan, kemudian gaya bercerita si penulis, keagamaan, ada unsur politik, sosial, ekonomi atau budaya yang ada pada masyarakat saat itu. Tuh. Nah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang pertama adalah moral ya yang berkaitan dengan etika. Kemudian kepahlawanan, religius yang berkaitan dengan keagamaan, kemudian budaya yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, kebiasaan masyarakat gitu. Kemudian nilai sosial yang berkaitan dengan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yang ada dalam catatan kalian sudah banyak ya. Yang pertama adalah keterangan atau adverbia. Ya. Kemudian yang kedua ada kata sifat atau adjektiva. Kemudian ada bahasa kias dan majas. Fungsinya apa sih bahasa kias dan majas? Karena ini cerita fiksi walaupun sejarah, maka bahasa kias dan majas sangat diperlukan supaya penulisannya atau ceritanya menjadi lebih indah. Bagaimanakah penyusunan teks cerita sejarah? Ini yang sesuai dengan KD yang diminta pada KD 3.2 ya. Yang pertama kalian bisa melakukannya dengan wawancara. Yang kedua kalian bisa melakukannya dengan menulis kreatif. Nah, ini yang berkaitan dengan tugas kalian. Kenapa saya hadirkan foto keluarga di atas? Yang pertama, tugas kalian adalah kalian lakukan wawancara dengan orang tuamu tentang sejarah kelahiranmu. Bentuk tugasnya apa? Video tentunya, ya. Video antara kamu dengan orang tuamu yang sedang melakukan wawancara tentang sejarah kelahiranmu. Apakah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tidak. Ya, silakan menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif saja. Kalau misalnya orang tuanya kesulitan, silakan menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, ya. Nah, yang kedua, tulislah cerita sejarah pribadimu berdasarkan cerita orang tuamu. Nah, kalau yang kedua, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu ya. Nah, yang ketiga, tugas yang mandiri yang ketiga, tulislah cerita sejarah pribadi satu tokoh nasional Indonesia. Kalian bisa mendapatkan informasi ini bisa melalui media elektronik, bisa juga kalian mendapatkan dari buku-buku biografi ya di perpustakaan kita banyak, ya.
atau di perpustakaan daerah, atau memang kalau kalian sudah punya bisa digunakan. Ingat, tokoh nasional Indonesia, ya. Baik, terima kasih. Kita sudah belajar sedikit tentang teks cerita atau novel sejarah, ya. Materi ini bersumber dari Bahasa Indonesia SMA MA kelas 12 semester 1 dan 2 dari buku PR. Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada materi yang kurang pas, bisa dilanjutkan atau ditanyakan melalui grup WA. Tugas juga kami tunggu, Ibu tunggu di grup WA secara pribadi. Jadi WA-nya pribadi ya ke Ibu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai PJJ kita pada pagi hari ini. Terus semangat, terus tetap sehat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.